Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi penyakit pandemik. Nah, untuk penyakit pandemik, kita akan membagi menjadi beberapa bagian, dan khusus untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan flu burung atau avian influenza. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum kita bahas, kita akan membaca terlebih dahulu berita dari suara.com. Nah, saya bacakan. WHO kembali mengeluarkan status pandemi sebuah penyakit setelah 11 tahun berlalu. Sebelum menetapkan pandemi terhadap COVID-19, WHO pernah menetapkan pandemi pada penyakit flu babi. Nah, akan muncul pertanyaan, apa sih pandemi itu? Penyakit seperti apa yang menjadi pandemi? Oke, kita bahas. Nah, pandemi menurut KBBI artinya tersebar luas di suatu kawasan, benua, atau di seluruh dunia. Pandemik juga berarti penyakit epidemik yang tersebar luas. Sedangkan menurut WHO, pandemik adalah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional, dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Jadi, untuk lebih memahami terkait dengan pandemik, kita harus tahu dulu apa sih epidemi itu atau epidemik. Nah, epidemik adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Misalnya, penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandemik merupakan epidemik yang cakupannya lebih luas lagi, yang meliputi banyak negara yang melintasi batas internasional. Oke? Nah, ada istilah lain terkait dengan istilah-istilah yang mirip terkait dengan epidemik seperti wabah dan endemik. Jadi apa perbedaan antara epidemik, wabah, dan endemik? Kita bahas. Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sedangkan endemik, penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Lebih jelasnya lagi kita bahas. Nah, epidemik, tunggu. Oke, nah epidemik ini merupakan peningkatan jumlah penyakit di atas normal dan di luar kendali. Sedangkan wabah adalah penyakit yang sudah lama tidak pernah menjangkiti masyarakat, datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui dan baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah itu. Jadi, wabah itu merupakan penyakit yang baru muncul di sebuah daerah atau penyakit yang sudah lama tidak menjangkiti tiba-tiba muncul kembali. Itu yang kita sebut sebagai wabah. Nah, penyakit atau wabah yang meningkat di atas normal itu yang kita sebut sebagai epidemik. Sedangkan endemik sendiri adalah suatu penyakit yang menyerang wilayah geografis atau kelompok populasi tertentu. Misalnya, Indonesia adalah daerah atau negara yang endemik DBD. Jadi endemik itu penyakit yang khusus atau ada di daerah tertentu. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan flu burung atau avian influenza. Ini adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas. Nah, virus influenza sendiri ini ada 3 tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk tipe A, ini menginfeksi unggas, dan tipe B dan tipe C itu menjangkiti atau menginfeksi manusia. Nah, untuk flu burung sendiri ini adalah virus influenza tipe A, subtipe H5N1. Nah, virus influenza tipe A ini banyak yang menjadi penyebab pandemik di dunia. Sebelum-sebelumnya telah ada pandemik seperti flu Spanyol di tahun 1918, flu Asia di tahun 1957 hingga 1958, dan flu Hong Kong tahun 1968. Nah, untuk flu burung sendiri atau avian influenza ini pertama kali menginfeksi manusia di Hong Kong tahun 1997, di mana ada 18 orang yang sakit dan 6 diantaranya meninggal dunia. Untuk kasus di Indonesia, itu mulai menjangkiti unggas di Indonesia tahun 2003 pada bulan Agustus dan menjangkiti manusia tahun 2005 di bulan Juni. Dan
Pada tanggal 19 September 2005, Menteri Kesehatan menyatakan sebagai kondisi kejadian luar biasa atau KLB dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1372/Menkes/SK/9/2005. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh flu burung pada manusia seperti ini, gejalanya mirip dengan flu biasa yang diawali dengan demam, nyeri otot, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan pilek. Kemudian kita bahas terkait dengan penularan flu burung. Nah, ada 3, yaitu penularan antar unggas, penularan dari unggas ke manusia, dan penularan antar manusia. Untuk antar unggas, ini dapat ditulari melalui udara yang tercemar virus H5N1 yang berasal dari kotoran unggas yang sakit. Kemudian, penularan juga bisa terjadi melalui air minum dan pasokan makanan yang telah terkontaminasi oleh kotoran yang terinfeksi flu burung. Kemudian, penularan dapat melalui peralatan, kandang, dan pakaian ataupun sepatu yang telah terpapar pada virus flu burung. Jadi, penularan utama dari flu burung adalah melalui kotoran dari unggas yang sakit. Kemudian, untuk penularan dari unggas ke manusia, ini melalui kontak dengan kotoran unggas yang terinfeksi flu burung. Kemudian, kontak dengan permukaan atau benda-benda yang terkontaminasi oleh kotoran unggas yang sakit yang mengandung virus H5N1. Nah, untuk penularan ke manusia, ini tidak begitu banyak, belum ada bukti yang banyak terkait dengan penularan antar manusia, tapi bukan berarti tidak ada. Ini tetap ada penularan manusia ke manusia, tapi terbatas dan tidak efisien. Oke, sekarang kita masuk ke farmakoterapi atau terapi dengan menggunakan obat pada pengobatan dari flu burung. Nah, FDA merekomendasikan 4 jenis obat antiviral yang digunakan untuk mengobati flu burung. Apa aja itu? Nah, 2 dari golongan M2 inhibitors, yaitu amantadin dan rimantadin, dan 2 lagi dari golongan neuraminidase inhibitor, yaitu oseltamivir dan sanamivir. Tetapi untuk yang amantadin dan rimantadin ini telah resisten, sehingga yang digunakan adalah oseltamivir dan sanamivir. Kita bahas ya. Nah, untuk obat oseltamivir fosfat, ini bentuk garam fosfatnya, bentuk sediaan yang ada yaitu kapsul 75 mg dan bentuk suspensi 12 mg per mili. Nah, untuk dosisnya, dewasa dan anak lebih dari 13 tahun yaitu 2 kali sehari, masing-masing 75 mg selama 5 hari. Nah, ini dimulai setelah timbul gejala influenza dalam 2 hari. Nah, untuk anak, yaitu ini anak-anak dan dewasa yang tidak bisa menelan kapsul, disesuaikan dengan berat badannya. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian untuk obat yang kedua, yaitu sanamivir. Nah, ini bentuk sediaan yang ada, yaitu serbuk inhalasi blister 5 mg. Inhalasi itu dihirup ya. Nah, untuk dewasa dan anak yang lebih dari 7 tahun, ini digunakan 2 inhalasi, di mana per inhalasinya ada 5 mg blister, jadi dosis total adalah 10 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Nah, untuk anak, pemakaiannya harus disesuaikan dan dalam pengawasan dan instruksi orang dewasa. Oke, cukup sekian untuk materi pandemik pertama terkait dengan avian influenza. Semoga untuk kedepannya kita bisa membahas lagi terkait dengan lebih banyak materi pandemik. Nah, sebagai bahan evaluasi akan ada 11 nomor latihan soal, silakan teman-teman menjawab. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, ini dia kuncinya. Silakan teman-teman lihat dan cek jawabannya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.